berumrah pada saat normal dan new normal. Di antara perbedaannya adalah karena sekarang kan terikat dengan peraturan sebab COVID ini, itu prokes yang sangat ketat sekali. Masya Allah. Namun itu semuanya adalah untuk kebaikan bersama. Di antaranya adalah pertama, sebelum melakukan penerbangan dari Indonesia ke Saudi, calon jamaah umroh ini di swab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Riyadi Sanjaya. Para viewer, para subscriber semuanya yang sedang menonton video ini, terima kasih sudah bersedia menonton video ini. Izin membuka masker dulu untuk lebih jelasnya. Saya doakan semuanya yang sudah menonton video ini dalam keadaan senang, bahagia, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa berkunjung ke teman saya, namanya Farhan Jaya. Beliau juga merupakan YouTuber pemula. Saya juga mendoakan untuk channel beliau semoga juga berkembang. Amin. Juga banyak yang mendukungnya, dan kepada para subscriber Riyadi Sanjaya bisa nanti juga berkunjung ke channel Farhan Jaya ini. Adi, apa kabar, Dik? Alhamdulillah sehat. Abang gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kok tambah gemukan sekarang abang ya? Alhamdulillah. Abang sekarang kegiatan seperti apa? Karena ketepatan jemaah umrah sudah pada pulang, dan untuk penerbangan masuk ke Saudi ditangguhkan kembali, sehingga untuk saat ini adalah diantaranya acaranya diisi dengan acara keluarga dan juga ziarah atau berkunjung ke rumah-rumah teman-teman yang juga sama-sama mutawif. Diantaranya saya bisa berkunjung kepada adik ini. Alhamdulillah. Kita masih dikasih kesehatan dan kelancaran selama ibadah atau selama pandemi corona ini ya. Amin. Ya, selama saya ada di Indonesia bang, Iya. jadi ada peresahannya jemaah saya, silaturahmi ke jemaah saya, dan dia menanya sejak bukanya umroh yaitu di bulan 1 November ya bang. Benar. Jadi jemaah itu lagi 1 November, jadi saya di posisi saya ada di Indonesia. Jadi jemaah itu nanya gimana cara datangnya jemaah, dan ada juga info katanya di karantina di Jakarta dulu, nyampe di Mekah di karantina dan swab juga ya di Indonesia dan di Mekah. Itu seperti gimana bang? Benar. Jadi jemaah ini banyak bertanya, makanya saya bikin vlog atau YouTube ini untuk jemaah saya nanti biar nonton YouTube ini ya, YouTube-nya Bang Riyadi dan YouTube-nya saya juga. Oke, gimana? Kalau boleh tahu kapan kemarin yang sampai ke Saudi Arabia kembali? Kembali 7 Februari. Oh, berarti baru ya? Baru 2 bulan ya. Artinya belum menututin untuk menjadi guide atau pendamping jemaah umroh pada saat normal ya? Betul. Siap, benar. Alhamdulillah saya sendiri dipercaya untuk menjadi mutawif atau guide di salah satu travel umroh dan haji. Kemarin adalah pada saat awal dibukanya untuk berumroh dari luar Saudi Arabia, termasuk dari jemaah Indonesia ya, yang sebelumnya ditutup sampai 8 bulan kurang lebih. Masya Allah. Di mana memang ada perbedaan, jauh perbedaan berumroh pada saat normal dan new normal. Di antara perbedaannya adalah karena sekarang kan terikat dengan peraturan sebab COVID ini, itu prokes yang sangat ketat sekali. Masya Allah. Namun itu semuanya adalah untuk kebaikan bersama. Di antaranya adalah pertama, sebelum melakukan penerbangan dari Indonesia ke Saudi, jamaah atau calon jamaah umroh ini di swab dulu. Ketika hasilnya negatif, maka diproses untuk penerbangan. Setelah sampai di sini juga di Saudi Arabia, ada dua kemungkinan, bisa langsung masuk ke Mekah, bisa langsung masuk ke Madinah. Di awal November itu adalah jamaah umroh semuanya masuk ke Mekah terlebih dahulu. Sampai yang masuk ke Mekah, mereka di swab untuk diketahui hasil mereka ini negatif atau positif. Nah, ketika negatif, mereka nanti karantina wajib harus menjalaninya selama 3 hari. Ketika selesai 3 hari, maka boleh langsung melaksanakan ibadah umroh. Dan kalau seandainya hasilnya positif, nanti mereka ditambah dengan 10 hari lagi, berarti 13 hari semuanya mereka harus menjalani karantina. Nah, kemudian bagi yang negatif, setelah mereka bisa keluar, bisa beraktivitas di luar kamar, mereka bisa berumroh. Setelah itu mereka untuk sholat di Masjidil Haram, ini untuk yang masuk pertama kali ke Mekah ya, di awal November kemarin ya. Mereka itu ketika masuk Masjidil Haram,
harus didampingi oleh provider visa, artinya perusahaan setempat yang mengurus keluarnya visa jemaah tersebut. Jadi untuk masuk Masjidil Haram, untuk para mukimin harus ada barcode. Kalau bahasa Arabnya adalah tasrih, izin masuk untuk sholat Masjidil Haram. Tapi untuk para jamaah umrah ini, di samping mereka memberitahu dengan kartu pengenal travel, dan juga ada kartu dari muassasah atau dari provider visa tersebut, dan juga didampingi oleh petugas muassasah, sehingga bisa masuk sholat ke Masjidil Haram. Sampai kemudian mereka ini selesai melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, kemudian menuju ke Madinah. Jadi pada saat awal-awal new normal tersebut, umroh hanyalah sekali dalam sistem. Kemudian setelah mereka beribadah umroh, kemudian sholat di Masjidil Haram, yang biasanya ada tawaf wada, tidak ada tawaf wada, langsung menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah didampingi juga oleh muassasah atau provider visa tadi untuk melaksanakan ibadah ziarah Ar-Raudhah dan ziarah Rasulullah SAW. Allahumma shalli sallam. Dan memang ada perbedaan antara sholat di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram kan harus ada barcode atau tasrih tadi itu untuk izin masuk lewat aplikasi daftarnya, atau untuk jamaah umrah harus masuk dengan didampingi oleh petugas muassasah. Adapun di Nabawi Madinah, untuk sholat tidak harus ada tasrih, tidak harus ada barcode izin masuk tadi itu. Hanya saja untuk ke Raudhahnya harus ada izin untuk mukimin atau yang tinggal di sini. Tapi untuk jamaah umrah adalah harus didampingi oleh petugas muassasah. Dan untuk masuknya adalah harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kenapa? Karena pada waktu itu di awal November, masih di awal-awal dibukanya itu, anggaplah itu masa transisi ya, masa percobaan. Untuk ziarah Raudhah juga hanyalah sekali, dan juga ziarah Rasulullah juga sekali. Jadi umrohnya sekali, kemudian juga ziarah Raudhah dan Rasulullah juga sekali dalam paket perjalanan umrohnya. Hanya bedanya adalah lebih tertib, lebih rapi. Kenapa? Karena dari setiap aktivitas, setiap program itu selalu dipantau oleh Menteri Kesehatan dan juga Menteri Haji dan Umroh. Masya Allah. Sehingga semuanya lebih rapi, dan mungkin juga di antara manfaatnya adalah, atau di antara kelebihannya, lebih tenang karena kan jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga lebih khusyuk. Dan juga sesama jamaah itu lebih akrab. Kenapa? Karena kan awalnya kalau satu base dari kapasitas 50 kursi mestinya diisi 50 full begitu ya, paling minimal diisi 30. Tapi untuk pada saat normal ini dalam satu base tidak boleh diisi dari kapasitas lebih daripada 50%. Artinya yang mestinya 50 orang hanya maksimal tidak boleh lebih daripada 25 orang. Itu dengan mutawif atau petugasnya dari Indonesia tadi. Itu diantara perbedaan antara umroh dengan pada saat normal dan pada saat normal begitu. Dan pada saat ini sudah mulai ini ditutup kembali nih. Jadi ada penangguhan penerbangan masuk ke Saudi Arabia kembali, sehingga jamaah Indonesia sudah mulai tidak bisa masuk lagi. Semoga segera dibuka kembali. Amin 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 ya Rabb, insyaallah. Khair, insyaallah dibuka lagi. Amin amin. Karena yang ditutup kemarin tanggal 2 Februari ya. Benar. Jadi dari awal November itu dibuka. Namun di sana ada dinamika kebijakan-kebijakan pemerintah setempat untuk kelonggaran-kelonggaran. Di antaranya adalah yang awalnya pada saat November berumroh hanyalah sekali, dalam sistem dibuka bisa berumroh 2 kali. Itu di antaranya. Dan juga di antaranya adalah yang awalnya batas maksimal untuk yang berumroh di Indonesia sampai 50 tahun umurnya ditambah sampai 60 tahun. Iya. Itu di antara kebijakan-kebijakan untuk kelonggaran bagi jamaah umroh. Dan awalnya adalah yang harus masuk ke Mekah terlebih dahulu. Setelah November itu sudah mulai untuk masuk ke Madinah terlebih dahulu, baru kemudian paketnya ke Mekah. Masya Allah. Itu di antara perbedaan yang kemarin sempat berjalan setelah dibukanya sebab pandemi ini. Masya Allah. Oke Bang, yang pertanyaan kedua ya, Abang guide udah senior, saya guide juga yang junior ya. Apa perbedaan guide yang sebelum corona dan sesudah corona? Dulunya kita kan bebas, yaitu kata Pak Abang tadi satu bis isi 50 orang. Dan sekarang sejak yang corona ini, pandemi corona, dia maksud 30 ya Bang? 30 20 orang? 25 orang satu bis ya. Nah, itu udah sama muasnya. Nah, dan perbedaannya apa? Yaitu seperti layanan jemaah jadi sebatas kayak seperti mutawif. Bahasanya kalau di sebelum pandemi corona, kita mutawif selalu
ketemu sama jemaah, Benar. selalu ngomong sama jemaah, nongkrong sama jemaah ya depan hotel. Tapi sejak pandemi corona ini, abang pastinya kan lebih menjaga jarak karena jemaah juga di karantina, ya kan? Benar. Dan yang waktu udah dibuka dari atau keluar dari karantina selama 3 hari, ya abang mungkin ketemu untuk waktu ngantar ke Masjidil Haram, waktu umroh atau waktu ziarah ke Masjid Nabawi, yaitu ziarah ke Nabi Muhammad SAW ya. Benar. Itu apa perbedaannya yang dulu sebelum corona dan sesudah waktu corona? Benar. Di antaranya adalah ketika pada saat normal kita sebagai bagiat ya lebih luasa. Karena ketika jamaah datang dari Indonesia, landing dari di Bandara Jeddah, setelah mereka keluar dari bandara, kita bisa bebas untuk menyapa mereka. Itu pada saat normal. Namun pada saat ini, ketika mereka keluar, itu kita hanya bisa melihat dari jarak jauh dan menunjukkan dari jarak jauh. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat jamaah kedatangan di bandara, Menteri Kesehatan, Menteri Haji dan Umroh, dan juga pihak muassasah di situ berperan juga memantau protokol kesehatan agar jamaah ini tidak melanggar. Jadi dimana setelah mereka keluar dari bandara langsung menuju ke bus. Sebelum masuk ke bus, satu-satu itu diantri dulu dengan jaga jarak 1 baris, di scan masing-masing visa yang nempel di paspornya, kemudian setelah di scan baru masuk. Dan dipastikan sudah ada ketentuan tidak boleh lebih daripada 25 orang, dan masing-masing deretan kursi tidak boleh diduduki oleh 2 orang, namun hanya 1 orang saja, sehingga sebelahnya kosong, tidak terduduki oleh orang. Dan kedua, setelah sampai di hotel itu mereka langsung masuk kamar, dan selama di hotel Makkah ataupun hotel Madinah yang biasanya makannya itu di restoran ya, di buffet terbuka, duduk di satu ruangan, pada saat new normal, untuk makannya adalah diantar ke kamar masing-masing. Oh, nasi bokan gitu ya? Iya, di box begitu untuk diantar ke kamar. Jadi setiap makan pagi, siang, dan malam mereka diantar ke kamarnya masing-masing. Dan juga perbedaannya adalah kalau kita pada saat normal ada ziarah, baik ziarah Makkah maupun ziarah Madinah. Namun pada awal-awal November atau awal dibuka setelah adanya pandemi ini, itu tidak ada ziarah. Dan alhamdulillah kemudian di awal Januari sudah mulai ada kelonggaran kebijakan sehingga ada ziarah Makkah dan ziarah Madinah, namun terbatas juga. Hanyalah yang boleh turun kalau di Madinah di Masjid Quba saja, adapun di Mekah bisa turunnya di Jabal Rahmah saja. Sehingga untuk kita selalu bersama jamaah tidak sebagaimana pada saat normal. Jadi bisa dibilang kuranglah untuk kita berinteraksi atau bersama-sama dengan jamaah sendiri. Masya Allah. Oke, ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Waktu kita umroh masih normal, kita ada paket 9 hari sama perjalanannya, yaitu 7 hari ya. 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Dan waktu di pandemi corona ini, sama nggak 7 hari atau 9 hari di perjalanan, atau lebih 10 hari atau berapa hari dengan karantinanya? Benar. Hitungannya begini. Untuk yang negatif ya, itu di karantina 3 hari. Masya Allah. Kemudian 2 hari, ini untuk yang masuk kemudian lebih dulu ya. Artinya di pertengahan umroh pada saat new normal, di mana mereka setelah sampai di hotel Madinah, mereka di karantina 3 hari. Nah, di hari kedua mereka di swab. Kalau hasilnya negatif, di hari ketiga dia boleh keluar. Di antaranya adalah mereka bisa melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi. Kemudian di hari keempat mereka ziarah ke Raudhah. Dari kelima mereka check out. Jadi terhitung adalah di Madinah sendiri tinggalnya 5 hari. 5 hari ya. 5 hari. Kemudian di Mekah itu 3 hari. Sehingga 5 tambah 3 8 ya. Ditambah perjalanan 1 hari. Ini semuanya 9 hari yang perjalanan. 9 hari ya. Jadi perjalanan 9 hari. Itu istilahnya paket normalnya. Paket normalnya ya. Oke. Pertanyaan lagi, ada yang di Indonesia, selama saya ada di Indonesia, ada info heboh di Facebook ya, di Instagram ya, itu tentang ada seorang pembimbing, seorang Arab pakai jubah, pakai surban, dan bahasanya fasih banget. Dan saya nonton jelas ya, nonton langsung ya, yaitu pembimbing orang Arab itu betul atau tidak? Siap. Saya juga sempat mengetahui sih video tersebut dari Facebook ya. Memang viral, sampai ada banyak salah paham dan juga banyak yang konfirmasi kepada saya sendiri.
tentang video itu. Apakah benar sekarang tuh guide pembimbingnya untuk jamaah umroh adalah orang Saudi sendiri? Sebenarnya itu salah paham. Yang valid adalah memang ketika jamaah datang di Bandara Jeddah ya, kemudian mereka masuk ke bus. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk yang menyambut jamaah di bandara, di samping juga guide Indonesia sendiri yang menjadi pembimbingnya, juga dari pihak provider visa atau muasasah tadi itu. Nah, di antara petugas muasasah ini ada memang dia itu ayahnya orang Saudi, ibunya orang Indonesia, orang Malang. Nah, dan dia di masa mudanya memang kuliah di Malang sendiri atau di Indonesia. Dia adalah petugas muasasah, salah satu muasasah yang ada di Saudi ya. Dia memang setelah menyambut datang ke bus, kemudian dia menyampaikan sebagai ucapan sambutan sebenarnya. Setelah dia menyambut, dia tidak ikut serta dalam pembimbingan. Kemudian yang memandu adalah guide Indonesia sendiri. Dia hanya menyampaikan penyambutan, dan ketepatan ada jamaah yang memvideo. Kemudian dia viralkan di sosmednya dia sendiri, sampai orang mengira bahwa sekarang guide-nya adalah orang Saudi. Padahal itu adalah sebenarnya petugas muasasah yang hanya menyambut di bandara saja dan menyampaikan sambutan di dalam bus dengan memegang mic secara resmi dia. Dikira oleh sebagian banyak orang dia itu adalah guide-nya atau mutawifnya, padahal tidak itu sebenarnya. Itu hanyalah salah paham saja sebenarnya. Oke, jadi udah jelas ya jemaah atau yang penonton subscribe-nya Bang Riyadi atau subscribe-nya saya juga. Jadi seperti itu ya, itu yang viral di Facebook atau di mana itu di sosmed ya, itu ternyata hoax. Itu orang Arab itu yang lahiran Arab tapi ibunya orang Indonesia ya, bapaknya orang Arab, ibunya orang Indonesia, dan dia kuliah di Malang ya, dan dia cuma menyambutkan jemaah kedatangan duyufur rahman, yaitu tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuma menyambut aja. Jadi tetap ada ya mutawif dan leader juga ada ya. Benar. Ya, jadi ada. Jadi pembimbing orang Indonesia, leadernya dari Indonesia juga ya. Jadi sekian itu pertanyaan saya. Jadi istilahnya bisa dimungkinkan mereka berkesimpulan bahwa itu adalah guide-nya dari Arab karena emang fasih. Kenapa fasih? Karena emang dia orang Indonesia istilahnya, udah tinggal di Indonesia, dia pernah kuliah di Indonesia seperti itu. Jadi itu istilahnya yang sempat viral. Jadi Bang Riyadi, pertanyaan. Iya, ya ini pertanyaan ini. Minum ya, nggak apa ya? Ya silakan minum. Oke, Bismillah, diminum dulu. Oke, jadi pertanyaannya, ada penangguhan di tanggal 2 Februari. Benar, 2021. Dan saya dengar info yaitu tanggal 14 hari sesudah tanggal 2 Februari. Benar. Nah, itu insya Allah tuh tanggal selepas 14 hari bakalan buka atau gimana? Infonya yang Bang Riyadi yang tahu. Siap. Untuk jawaban pertanyaan adik Farhan Jaya bisa dilanjutkan pada part 2 di channelnya Farhan Jaya. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga obrolan tadi menjadi info tambahan yang bermanfaat untuk kita semua. Kalau sekiranya ini bermanfaat adalah bisa para subscriber dan viewer untuk men-share dari medsos yang penonton miliki. Ketemu lagi nanti di part 2 di channelnya beliau Farhan Jaya. Oke, terima kasih Bang Bisa Riyadi. nanti lihat link di deskripsi. Mungkin ada pertanyaan tentang umroh atau pertanyaan Boleh. tentang di Mekah gimana atau keadaan di Mekah. Oke, nanya aja di komennya Bang Riyadi atau di YouTube-nya Bang Riyadi atau di YouTube-nya saya juga boleh. Nanti saya bantu dijawab dan juga Bang Riyadi bantu jawab, oke? Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, ke jemaah-jemaah yang ada di Indonesia ataupun travel-travel ya, biar kita tahu ada apa yang pertanyaan, insya Allah kita jawab. Dan jangan lupa subscribe juga di Bang Riyadi dan di YouTube-nya Farhan Jaya. Oke, terima kasih. Dan saya doakan kepada para subscriber atau yang bersedia untuk mensubscribe channel ini, saya doakan semoga hidupnya lebih barokah. Amin, amin ya Rabb. Bisa berziarah ke Mekah Madinah. Amin ya Rabb. Rezekinya melimpah. Amin. Bisa dapat beli sawah. Amin. Dan hidupnya bersama keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.